الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, waktu luang, dan bahkan disambut bangun pagi kita dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa hujan. Yang mana hujan ini Masya Allah memberikan kesejukan pada hari kita pagi hari ini. Bangun tidur udah sejuk. Alhamdulillah Allah memberikan kita ada namanya hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Hidayah untuk kita bisa menggerakkan anggota badan kita melaksanakan kewajiban dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Karena enggak sembarangan, Pak, Bu. Hidayah taufik ini Allah berikan kepada orang-orang yang memang ia berniat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah taufik ini. Orang-orang atau saudara-saudara kita mungkin yang di luar, ketika mata sudah tahu azan, sudah melek pada saat azan, tapi mendapatkan suasana yang begitu sejuk, tidur lagi, nanti aja deh. Makanya nggak sembarangan hidayah taufik ini Allah berikan kepada orang-orang terpilih. Ini Masya Allah di hadapan saya ini orang terpilih yang Allah pilih. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga. Salawat salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah beberapa pekan kita tidak bersua karena ada uzur yang mungkin memang kita tidak bisa untuk bertemu. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini di masjid yang mulia ini, dan kita juga akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surga yang kelak. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati karena Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan saja pembahasan kita kali ini dari kitab Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Kita masuk ke dalam bab al-ghusli minal janabah. Bab al-ghusli minal janabah atau bab mandi dari junub. Mandi dari junub. Kalau disebut kata junub udah pada paham ya? Insyaallah udah pada besar. Kalau saya bicara sama anak kelas 1 sampai S1 SD sampai kelas 5 SD mereka masih belum paham. Tapi di sini insyaallah bapak-bapak dan ibu pasti sudah pada paham bahwasanya ada di dalam Islam ini sebuah syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, yaitu mandi dari junub atau janabah, yang merupakan salah satu hadas besar yang menghalangi kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, di sini penulis rahimahullah taala menyebutkan al-ghuslu bi dhammil ghain ismul iktisal. Al-ghuslu dengan ghainnya, huruf ghainnya itu dhamma, itu artinya mandi. Loh, berarti ada dong ghainnya yang harokatnya lain. Iya, dalam bahasa Arab beda harokat, beda arti. Makanya hati-hati membaca Al-Quran. Perhatikan baik-baik harokatnya. Karena dalam bahasa Arab kalau al-ghuslu itu artinya mandi. Tapi kalau al-ghuslu, do-nya difathahkan, itu artinya mencuci. Mencuci. Beda bersama nih, mandi yang mencuci. Beda. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah al-ghuslu minal janabah. Mandi dari junub. Apa itu mandi? Dalam syariat disebutkan mandi adalah ta'mimul badan bil ma. Wa ta'mimul badan bil. Ta'mim itu mengumumkan, artinya apa? Meratakan semua air ke seluruh badan.
meratakan semua air ke seluruh badan. Jadi tidak ada sela yang terlewat. Yang namanya mandi dalam syariat kita, dalam Islam kita, nggak ada yang terlewat. Semuanya kena air. Semuanya kena air. Nggak ada yang terlewat. Baik itu lipatan-lipatan dalam tubuh kita, itu nggak ada yang terlewat. Semuanya kena air. Itulah yang disebut dengan mandi. Disebut dengan mandi. Wa aslul janabatu al-bu'du. Kenapa junub dinamakan hadas tersebut disebut dinamakan junub? Karena arti dari janabah artinya adalah al-bu'du. Apa? Jauh. Kok bisa artinya jauh? Iya. Wa inna ma qila liman jama'a aw kharaja minhul mani. Karena sesungguhnya dikatakan seperti itu bagi mereka yang junub yang disebabkan karena jamaah jima atau berhubungan suami istri, aw kharaja minhul mani atau keluar maninya. Junubun disebut junub li'anna ma'ahu ba'ada mahallahu. Karena orang yang junub itu airnya menjauh dari dia. Maksudnya gimana? Orang yang junub itu jauh dari air. Jauh dari air, artinya kalau namanya jauh, kita pasti apa? membutuhkan air untuk membersihkan hadas tersebut. Makanya disebut dengan janabah atau junub. Nah, bedanya apa janabah sama junub? Kalau janabah itu nama dari hadasnya. Tapi kalau junub itu orangnya. Jadi nih, kalau saya bilang Bapak sedang junub ya. Kalau diartikan secara literal dalam bahasa, berarti artinya apa? Bapak itu kena orang junub ya. Gitu. Orang janabah, orangnya. Junub itu orangnya. Tapi kalau janabah itu nama hadasnya. Nama hadasnya. Bisa bedain ya? Baik. Kita lanjutkan. Wa yuradu bihadzal bab al-ahkam allati tata'allaqu bil ghusli. Dan yang diinginkan dari bab ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi. Wa tubayyinu asbabahu, dan akan dijelaskan sebab-sebabnya. Wa adabahu, dan juga adab-adabnya. Wa ghairu dzalika, dan yang berkaitan dengan junub. Wa huwa min jumlatit taharatil masyru'ati lis-sholati wa min nadhafati al-muraddabi fiha. Dan ini bab ini yang diinginkan adalah kita semua ketika belajar bab ini itu mendapatkan dua perkara. Apa itu? At-taharah al-masyru'ah lis-shalah, yaitu suci yang disyariatkan untuk salat. Artinya badan kita suci untuk salat. Dan yang kedua adalah wa minan nadhafati al-muraddabi fiha. Dan yang kedua yang diinginkan adalah kebersihan yang diinginkan dari Islam. Karena Islam itu masya Allah Pak, sempurna Pak. Di sini aja sampai mandinya aja kita diajarin. Mandinya aja sampai diajarin. Agama mana yang ngajarin mandi? Nggak ada. Islam sampai mandi aja diajarin. Apa dalilnya junub itu? Wa in kuntum junuban fatahharu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya diperintahkan apabila kalian sedang junub maka fatahharu, bersucilah. Nah, kalau junub sucinya cuma satu Pak, dengan mandi. Enggak bisa dengan yang lain. Kecuali kalau misalkan ada keadaan darurat. Apa kalau ada darurat dengan apa? Enggak ada air, dengan apa kita sucinya? Kalau lagi junub, tayamum. Nah, dulu ini ada kejadian disebutkan dalam sebuah hadis Muslim bahwa saya pernah suatu kali Rasulullah SAW bersama para sahabatnya di sebuah dalam perjalanan, kemudian bermalam di situ. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa? Memberikan mimpi kepada para sahabatnya sampai mereka junub, rata-rata junub, mayoritas junub. Nah, belum ada syariat untuk mandi. Akhirnya mereka bingung, mandi gak ada air, terus bersihin wudhu juga ada. Akhirnya apa? Mereka guling-guling di tanah, guling-guling di tanah sampai badannya semuanya penuh debu.
Nah ketika itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah ini benar nggak gitu? Kata Rasulullah, nggak usah, langsung tayamum aja kalau itu nggak. Terus gimana sahabat yang mereka udah guling-guling? Udah tinggal tayamum. Nah kita lanjutkan. Fainal mujami. Kenapa kita Fain itu junuban harum. Dalilnya adalah apabila kita sedang junub maka bersucilah. Ada ma fihi min fawaida sihriyatin wa qalbiyatin. Karena selain itu dari dalil ini yang menunjukkan bahwa kita harus mandi setelah saat keadaan sedang junub. Karena di baliknya bukan hanya perintah dari Allah tapi pasti ada faidah yang sangat banyak baik dari kesehatan dan juga dari syariat ini. Selain kita dapat pahala, kita juga dapat banyak hal, terutama adalah kesehatan. Fa'inal mujami, karena sesungguhnya orang yang mereka melakukan jima atau hubungan suami istri, nah ini disebutkan sebabnya. Kenapa harus junub? Kenapa harus mandi pada saat junub? Hainama takhruju minhu nutfah allati tu'tabaru sulalatu badani wa jawharuhu. Karena orang yang dia berjima atau berhubungan suami istri, mereka akan mengeluarkan sesuatu yang bersumber dari intisari badannya. Intisari badannya. Apa intisari badan manusia? Mani keluar dari intisari badannya. Maaf, intisari badannya apa? Tulang punggung. Jadi sebenarnya mani itu keluar dari tulang punggung, sulb. Nah, ada juga menyebutkan tulang rusuk. Nah, di sini dari tulang ini keluar intisarinya, yaitu keluar mani tersebut. Yahsul lahu ba'da khurujiha syai'un minal ijhad. Dan ketika intisari ini keluar, mani ini keluar, pasti yang akan terjadi apa? Matang. Bukan, ijhad, letih, lantar, capek, nikmat pasti. Kalau sedang berhubungan badan ada nikmatnya. Tapi setelah dampaknya apa? Capek, letih, ya, pasti gitu ya. Capek, lemas, gitu ya. 4L apa? Letih, lemas, lesu, apa lagi? Lunglai. Oke, nah itu kalau sudah keluar pasti lemas, letih. Wa yahsulu lahu futurun wa kasal. Selain udah letih, lemas, lesu, belum lari kan? Nah itu tambah lagi, udah letih pasti akan timbul apa? Futur, kasal, malas. Mau ngapa-ngapain itu malas. Apalagi laki-laki. Udah malas, udah keluar pasti udah langsung pengennya tidur aja gitu ya. Pengen tidur, capek badan, rasanya gitu. Nggak nambah lagi. Wataballu dzihni. Nah, pikirannya itu pasti udah nggak istilahnya nggak fokus lah, gitu, nggak fokus. Pokoknya udah nggak pengen istirahat aja. Warukudun fi harakatid dam, dan aliran darahnya bergerak secara lambat dalam badannya. Kenapa? Karena bergerak secara lambat sehingga oksigen yang diantarkan oleh darah tidak berputar secara normal. Akhirnya otaknya karena sudah oksigennya berjalan lambat di dalam darah, maka dia ribut tadi. Pikirannya sudah tidak fokus, sudah konsentrasi, sudah lemas, sudah letih, lesu, segala macam. Nah, syariat ini ternyata mengajarkan mandi untuk apa? Ternyata ada faedah di baliknya. Salah satu disebutkan oleh penulis rahimahullah, wa min rahmatil hakimil khabir. Dan sungguh sangat kasih sayang al-hakim al-khabir. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, al-hakim yang maha bijaksana, al-khabir yang maha memberitahukan kepada kita yang terbaik untuk kita. Syar'a hadzal ghusl, mensyariatkan mandi ini. Alladzi yu'idu ila al-jasadi quwwatahu, yang mereka ketika habis berhubungan badan kemudian mereka mandi, pasti akan ada dampaknya ketika setelah mandi, yaitu apa? Kembali lagi kekuatannya, seger. Wa yakshatu dawratud dam fi jismihi, dan aliran darah yang tadi bergerak lambat menjadi cepat kembali, normal kembali.
sehingga tadi tidak lemas, bisa melakukan aktivitas yang lain. Fayaudu ila nasyatihi, kembali bisa melakukan aktivitas yang lain. Wa kam fi syar'illahi min hikamin wa asrar. Masya Allah, betapa banyaknya, betapa agungnya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang isinya di dalamnya banyak hikmah-hikmah yang kita nggak ketahui ternyata. Tapi ketika kita lakukan, ada hikmah di baliknya. Waffaqana Allah Ta'ala li fahmiha wal imani biha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk memahaminya dan kita beriman dengannya atau percaya kepadanya. Percaya. Karena kenapa disebutkan di sini harus iman juga? Karena ada orang-orang yang dia ketika belajar syariat ini untuk mandi janabah ini masih meremehkan. Mereka nggak begitu percaya, masa sih gitu. Masa sih. Tapi kalau pas pada saat dilakukan sebenarnya yang dirasakan nyata. Tapi kita masuk ke bab yang ke-28. Bab pertama dari bab al-ghuslu minal janabah atau mandi pada saat junub, yaitu di sini penulis rahimahullah taala beliau membawakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'd turuqil Madinah wa huwa junub. Dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, siapa nama aslinya? Siapa nama aslinya? Aduh lupa. Abdurrahman bin Sakhar. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'd turuqil Madinah. Rasulullah sudah bertemu dengan Abu Hurairah di jalan yang ada di Madinah, di suatu jalan yang ada di Madinah. Tapi Abu Hurairah pada saat itu wa huwa junub. Dia sedang junub. Dia sedang junub. Qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Fan khanastu minhu." Ketika bertemu dengan Rasulullah, tapi nggak sampai salaman, dia khanastu. Fan khanastu minhu. Apa khanas? Sering kita dengar nih surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Apa artinya? Apa? Ya itu dah. Apa? Min syarril waswasil khannas. Apa itu? Dasar bunyi. Nah, fanfanastu, Abu Hurairah mengatakan fanfanastu min. Aku itu pergi sembunyi-sembunyi. Jadi belum ketemu. Kan melihat Rasulullah melihat Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah tidak nyamperin Rasulullah, tapi dia apa? Malah balik badan pergi sembunyi. Apa? Nyingkir. Ya, nyingkir bisa atau menghindari bisa. Pokoknya dia pergi sembunyi-sembunyi. Menganggapnya Rasulullah nggak tahu dia pergi sembunyi-sembunyi. Fanfanastu min. Fadhabtu faqtasaltu. Kemudian dia pergi ke rumahnya. Saya berpulang, kemudian saya mandi. Tsumma jitu. Kemudian aku datang ke halamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Kemudian Rasulullah melihat itu, dia baru datang. Rasulullah nanya. Nah ini Masya Allah nih. Aina kunta ya Abu Hurairah? Abu Hurairah, dari mana aja kamu? Tadi saya lihat kamu, tapi kok udah gak ada. Sekarang balik lagi gitu. Ditanyain aku tak, iya Abu Hurairah, kemana aja kamu? Qala, kemudian Abu Hurairah menjawab, kuntu junuban. Saya junub ya Rasulullah. Fakarihtu an ujarisaka. Saya nggak mau ketika junub itu duduk bersamamu atau bermajelis bersamamu. Wa ana ala ghairi taharati. Sedangkan saya dalam keadaan tidak suci. Tidak suci. Faqala. Nah, jadi Rasulullah terkejut. Subhanallah. Subhanallah. Innal mu'mina la yanjus. Subhanallah. Sesungguhnya orang mukmin itu enggak jadi najis. Enggak jadi najis. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah seorang mukmin walaupun dia sedang junub, dia tidak najis hukumnya. Dagingnya tidak najis, berarti bukan berarti nggak boleh salaman. Makanya orang muslim ketika dia sedang junub boleh dia bersalaman, dia duduk bareng, ngobrol-ngobrol, terima tamu, terus kemudian segala macam biasa dilakukan. Silahkan. Yang nggak boleh apa? Ibadah.
nggak boleh ibadah sholat. Tapi di dalam muamalah silakan aja ketika walaupun lagi junub, karena nggak najis. Tapi keadaan dirinya sedang berhadas, namanya itu sedang berhadas. Nah maka Rasulullah SAW menyebutkan innal mu'mina la yanjis. Sesungguhnya seorang mukmin, seorang beriman itu tidak najis. Baik, langsung kita ambil faedah dari hadis ini yang ditulis oleh penulis rahimahullah. Ma yu'khadhu minal hadis, apa yang akan kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah qaulul janabati laisa najasatan tuhillul badan. Junub itu bukan najis yang bikin badan kita nggak boleh disentuh, bukan, nggak boleh disentuh. Maksudnya bagaimana? Jadi badannya sendiri tidak jadi najis, bukan seperti itu. Kalau misalkan kena najisnya, ada najis yang menempel dalam tubuh kita, yang menempel di kulit kita bisa nggak pegang? Nah, bisa nggak pegang? Saya salaman, misalkan di sini ada kotoran anak kita, habis lagi ganti popok, nggak sengaja kesini kepepet. Terus kita ada orang datang, kita ngajak salaman, orang itu mau nggak salaman kita? Enggak. Nah, jadi statusnya kotoran yang najis apa badan kita yang najis? Kotoran yang najis. Badannya najis nggak? Enggak. Tapi tetap aja ketika misalkan ada peperan gitu, Pak Iman mau salam sama saya. Ketika itu nggak mau, pasti nggak mau. Kenapa? Karena kotoran ada najisnya. Jadi yang dimaksud najis di sini bukan zatnya, bukan badan kita najis, tapi apa? Kalau ada kotoran yang atau najis yang menempel dalam badan kita. Asani yang kedua, qaulul insani la tanjusu dzatuhu la hayyan wa la mayyitan. Nah, di sini menyebutkan bahwasanya seorang muslim atau seorang manusia itu enggak najis walaupun dia hidup atau mati. Karena ada beberapa ulama juga menyebutkan bahwasanya ketika mayat itu hukumnya apa? Najis. Berarti manusia juga ketika meninggal hukumnya najis. Ada yang ulama menyebutkan seperti itu. Tapi yang sahih adalah tidak najis, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Walaysa ma'nahu anna badanahu la tusibu an-najasah aw tuhillu bihi, faqad takunu 'ainuhu aidzatuhu mutanajjisatan idza asabat an-najasah. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya yang najis bukan badannya, tetapi kalau misalkan ada kotoran atau najis yang menempel pada tubuh kita, itulah yang najis, bukan badan kita yang najis. Asalis yang ketiga, jawazu ta'khiril ghusli minal janabah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya jawaz, boleh mengakhirkan mandi pada saat junub. Mana di tadi hadis tadi yang menyebutkan bahwasanya boleh kita mengakhirkan mandi pada saat junub? Apa? Di hadis tadi itu yang menyebutkan bahwasanya boleh. Abu Hurairah ketika dia keluar rumah, dia mah tentunya ketika keluar rumah mengakhirkan mandinya. Boleh nggak? Boleh. Lalu bagaimana? Apakah ada syariatnya setelah mengakhirkan mandi ini untuk lebih sempurnanya lagi? Ada. Nanti akan disebutkan di hadis setelahnya. Ta'zimu ahlil fadl. Nah, yang keempat adalah memuliakan ahlul fadl. Memuliakan pemilik bahasanya yang memiliki keutamaan seperti presiden, kemudian yang punya jabatan tinggi. Nah, itu kita diperintahkan dalam Islam ini untuk memuliakan mereka. Wal ilmi, dan yang memiliki ilmu, para ulama, ustaz, syekh. Nah, itu kita diperintahkan untuk memuliakan mereka. Wassalah, dan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Wa mujalasatuhum ala ahsanil hay'ah. Dan ketika kita duduk bersamanya, maka kita wajib untuk apa? Wajib untuk menampilkan penampilan yang terbaik. Penampilan yang terbaik. Makanya tidak heran kalau misalkan waktu presiden banyak orang langsung apa? Pakai bajunya bagus-bagus gitu ya, yang terbaik yang dia punya. Tapi kebalik, mau masuk masjid ketemu Allah yang memiliki segala keutamaan
segala keagungan kadang pakainya kaos. Nah, itu kebalik. Nah, kita diberitakan untuk memuliakan mereka dan bahkan duduk-duduk bersama mereka pun juga dengan penampilannya terbaik. Yang kelima, masyru'iyatul istizan. Nah, disyariatkan dalam Islam ini adalah kita harus izin. Ketika apa? Ketika ada sesuatu yang perlu kita minta izin ke dia. Seperti apa? Seperti tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ia bertemu dengan Rasulullah, adabnya adalah izin kepada Rasulullah untuk pulang dulu mandi. Nah, ini juga berlaku pada saat kita duduk dalam majelis, adabnya adalah ketika kita perlu ada keperluan, maka kita izin. Jika dikhawatirkan untuk karena dikhawatirkan mengganggu jalannya kajian atau apa, maka berikanlah isyarat bahwasanya mau izin. Ini adalah adab dalam bermajelis. Masya Allah, sama bermajelis saya diatur dalam Islam. Masya Allah, hebatnya. Baik. Bapak yang saya cintai kepada Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan masuk ke dalam hadis selanjutnya, hadis tentang tata cara mandi janabah atau mandi junub. Nah, ini khususnya bapak-bapak dan tidak menutup kemungkinan ibu-ibu juga wajib tahu. Kenapa? Karena wajib untuk mengajarkan kepada anaknya. Karena ini adalah ibadah atau amalan yang kita lakukan atau ajarkan kepada anak kita, dan pahalanya itu tidak akan putus selama anak kita hidup. Jangan sampai direbut sama gurunya. Makanya bapaknya sama ibunya harus tahu kapan anaknya sudah mencapai balik. Jangan sampai nggak tahu. Kasihan anaknya, nggak tahu anaknya kapan ihtilam, anak laki-lakinya ihtilam atau mimpi basah. Jadi di sekolah diajarkan sama guru, tapi kadang suka nggak perhatikan. Akhirnya apa? Ya dia ketika menempatkan itu mandi seperti biasa. Akhirnya sholatnya bagaimana? Sholatnya bisa jadi nggak sah. Nah, makanya ini adalah kewajiban kita nih sebagai bapak-bapak dan ibu-ibu juga harus tahu kapan anak kembali. Hadis at-tasi' wal 20. Hadis yang ke-29. Di sini ada dua hadis. Hadis ke-29 dan hadis ke-30 menunjukkan atau akan mengajarkan kepada kita tentang tata cara mandi junub. Hadis yang ke-29 yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, yaitu ibu Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala min al-janabati ghasala yadayhi." Nah, perhatikan tata cara yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia mandi janabah, maka yang pertama kali adalah ghasala yadayhi, mencuci kedua tangannya. Nah, waktu itu sudah dijelaskan yang disebut tangan itu apa? Sampai siku apa sampai sini? Pergelangan. Kalau dalam bahasa Arab ya dari berarti sampai tangan. Sampai apa? Pergelangan. Summa tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian yang kedua tata caranya habis mencuci kedua tangannya dimaksudkan agar ada kotoran yang menempel atau mungkin bekas sisa-sisa mani yang ada di tangan, misalkan kalau ada itu bisa dibersihkan dulu, disucikan. Baru yang kedua tata caranya adalah berwudu seperti wudunya sholat. Tsumma yukhallilu biyadayhi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha 'alaihi ma. Yang ketiga, setelah wudu sudah lengkap sempurna sampai mengusap kedua kaki sampai mata kaki, maka yang dilakukan Rasulullah yang ketiga adalah mengguyur kepalanya sambil menyela-nyela di antara rambutnya sampai kena kulit kepalanya. Jadi semuanya kena.
semuanya kena. Ini yang ketiga. Yang ketiga yaitu mengguyur kepalanya dan meratakannya sampai kena kulit kepalanya. Airnya pastikan sampai kena kulit kepalanya. Sampai Rasulullah SAW merasa bahwasanya sudah kena semua kulit kepalanya, kemudian afadhu alaihi ma'a thalatha marrat. Kemudian Rasulullah SAW mengguyurkan air itu ke seluruh badannya 3 kali. Mengguyurkan ke seluruh badannya 3 kali. Jadi dipastikan semua 3 kali itu kena. Mengguyur kepala badannya 3 kali dan pastikan semuanya kena air. Tsumma ghasala sa'ira jasadihi. Kemudian ia mencuci atau mengusap sa'ira jasadihi, semua bagian tubuhnya. Simpel ya? Simpel. Cuci tangan, wudu, guyur kepala, langsung guyur badan 3 kali. Guyur badan 3 kali langsung disempurnakan. Ya enggak. Cuma simpel. Nah, makanya di para ulama menyebutkan bahwasanya mandi junub itu dibagi menjadi 2. Ada namanya mandi mujizi. Mandi mujizi itu yang diperbolehkan. Atau disunahkan, atau batas minimalnya mandi mujizi itu seperti ini dalam hadis Aisyah. Batas minimal seperti ini. Dan ada yang disebutkan dengan mandi kamil atau mandi sempurna. Sempurna bagaimana? Nah, ini akan disebutkan di dalam hadis selanjutnya, yaitu hadis ke-30 disebutkan dalam hadis Maimunah binti Harith. Siapa itu Maimunah binti Harith? Istri Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. Maimunah binti Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat. Jadi meriwayatkan segala macam dapur yang Rasulullah itu semua pasti istrinya. Kalau dari Aisyah radhiyallahu anha, sekarang Maimunah binti Harith. Bahwa saya berkata, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Ketika Rasulullah sedang junub, aku itu menuangkan air kepada Rasulullah SAW untuk mandi janabah. Fa'afa biyaminihi. Kemudian Rasulullah mengumpulkan air tersebut di tangan kanannya, ala yasarihi marrataini aw thalatha. Udah mengumpulkan tangan kanannya, kemudian dicucikan ke kirinya, digosokkan sebanyak 3 kali. Ada mencuci tangannya juga. Jadi awalnya pasti mencuci tangan. Kenapa? Itu tadi untuk membersihkan segala macam noda yang ada di tangan. Tsumma ghasala farjahu. Kemudian yang kedua, ini yang sempurna nih. Yang kedua apa? Mencuci kemaluannya. Kemudian Rasulullah SAW habis dituangin untuk tangannya, dituangin lagi untuk mencuci kemaluannya. Tsumma daraba yadahu bil ardi aw al haqid marrataini aw thalathan. Nah, kemudian Rasulullah SAW memukulkan kedua tangannya itu ke tembok atau ke bumi untuk mendapatkan debu 2 kali atau 3 kali. 2 kali atau 3 kali. Nah, kita gimana kalau di kamar mandi? Nampok-nampok enggak. Kenapa? Karena sebagian ulama menyebutkan apa? Rasulullah mendapatkan debu tersebut untuk apa? Bantuan menyempurnakan nazafahnya atau taharahnya. Pensuciannya. Jadi kalau kita ada sabun berarti ada sabunan gitu. 2 kali 3 kali. Tapi kalau mengikuti ini lebih sunnah nggak apa-apa. Jadi di kamar mandi temboknya tepok-tepok gitu. Kemudian 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW meminta air lagi, summa maqmadha wastansyaqa. Kemudian beliau berkumur-kumur dan juga membersihkan hidungnya. Summa ghasala wajhahu wa dhira'ihi. Kemudian Rasulullah SAW mencuci wajahnya dan juga sampai terakhir wudu, dhira'ihi. Summa afadha, setelah semua berwudu, tapi dhira'ihi ini maksudnya apa? Dhira'ihi dia mencuci wajah, kemudian tangan sampai siku. Nah, harusnya kepala. Nah, di situ apa? Kaki, ya. Di situ kaki. Tapi di sini Rasul tinggalkan dulu kakinya. Wudunya ditinggalkan dulu kakinya. Tsumma afadha 'ala ra'sihi al-ma'.
Kemudian Rasulullah SAW mengguyur kepalanya lagi, mengguyur kepalanya sampai semua kepalanya kena. Tsumma ghasala sa'ira jasadihi. Kemudian Rasulullah langsung mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Tsumma tanah fa ghasala rijlaihi. Nah, baru terakhir sudah semua digosok badannya, sudah semua dialiri badannya dengan air, tidak ada yang terlewat. Barulah Rasulullah SAW mencuci kedua kakinya. Fa'ataituhu bi khirqatin. Kemudian tadi Maimunah bintul Haris radhiyallahu anha membawakan lagi segayung lagi mau dituangkan kepada Rasulullah. Rasulullah apa? Lam yuridha, enggak pengen, udah cukup. Faja'ala yanfudul ma'a bi yadayhi. Karena masih ada sisa di tangannya, kemudian mengusapnya. Baik. Nah, ini mandi yang sempurna. Jadi apa tadi? Cuci kedua tangan, bersihin kemaluan, terus berwudu, terus selesai kakinya dulu. Nah, tapi berwudu kakinya tidak dibasuh. Baru langsung kepala, habis itu seluruh badan. Udah selesai semua baru kakinya. Nah, ini yang sempurna. Lalu bagaimana kalau misalkan kita berwudu? Ada juga menyebutkan ulama di hadis yang lain menyebutkan berwudunya sempurna, setelahnya tetap mencuci kaki, nggak masalah. Baik. Di sini kita ambil ma'yukhadhu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bahwasanya yang pertama, al-hadithul awwalu zakara fihi ghusla yadayhi mujmalan. Di hadis pertama disebutkan bahwasanya mandi atau mencuci kedua tangannya itu seluruhnya. Jadi tidak disebutkan berapa kalinya. Wa fi hadzal hadis dzakara anna ghuslahuma marrataini aw thalathan. Tapi di hadis ini menyebutkan harus 3 kali. Lalu bagaimana menggabungkan kedua hadis ini? Dua-duanya boleh. Jadi yang satu kali ini minimal untuk mencuci tangannya. Itu batas minimalnya 1 kali. Sama seperti wudu. Batas minimalnya kalau kita sudah yakin semua terbasuh, maka sudah cukup. Tapi kalau mau sempurna lagi bagi berapa kali? 3 kali. Yang kedua, wa fi hadzal hadis annahu ba'da ghuslil yadaini ghasala farjahu thumma masaha yadayhi bil ardi marrataini aw thalathan. Dan hadis ini, hadis yang kedua tadi yang diriwayatkan oleh Maimunah bintul Haris radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya setelah mencuci kedua tangan, Rasulullah SAW mencuci farjahu, yaitu mencuci kemaluannya. Thumma masaha yadayhi bil ardi, kemudian mengusap kedua tangannya dengan debu 2 kali atau 3 kali. Maka para ulama annahu yu'fa an naqiyatir raihati ba'da dalqiha bil ardi aw wasliha bi mutahhirin akhar. Disebutkan oleh para ulama kenapa Rasulullah menyebutkan di sini menyebutkan menepuk kedua tangannya dengan debu dan kemudian mencucinya lagi adalah di sini menurut para ulama disebutkan dengan maksud an-naqiyatir raihati ba'da dalqiha, itu adalah menghilangkan bau yang ada di tangannya pada saat berhubungan badan atau keluar maninya. Kemudian dan juga disebutkan para ulama tadi sudah saya sebutkan juga untuk menyempurnakan taharahnya, seperti misalkan orang yang istinja menggunakan air, ya, istinja menggunakan air. Jika tidak air menggunakan apa? Batu. Lebih sempurna lagi apa? Digabung keduanya, menggunakan batu juga, kemudian menggunakan air juga. Untuk apa? Menyempurnakan taharah. Yang ketiga, yang dapat kita ambil dari hadis ini, yata'ayyanu an yunwa bi ghusli farjihi ibtida'an al-janabah li'alla yahtaja ila ghuslihi marratan ukhra. Itu disyariatkan untuk kita berniat bi ghusli farjihi, ketika mencuci kemaluannya itu di awal janabah, di awal pada saat menuju junub, setelah dari mencuci tangan, li'alla yahtaju ila ghuslihi marratan ukhra, yaitu agar pada saat mandi mengguyur seluruh badannya tidak usah dicuci lagi kemaluannya. Jadi pada saat di awal sudah bersih,
sudah bersih. Yang keempat, fil hadisil awal dzakara annahu tawadda'a wudu'uhu lis shalat. Dan hadis yang pertama disebutkan bahwasanya wudunya seperti wudu salat. Wa yaqtadi annahu wasala rijlaihi, dan semuanya juga maksudnya tadi di hadis yang awal berwudu untuk wudu salat semuanya sampai kakinya, sedangkan di hadis yang kedua tidak disebutkan sampai kakinya, ditunda dulu. Wa hadzal hadis sarraha annahu wasala rijlaihi ba'da ghusl jasad. Dan sedangkan hadis ini menyebutkan mencuci kaki kedua kakinya adalah setelah mencuci atau memandikan badannya. Wala'alla, di sini penulis menyebutkan ada sebuah perkataan wala'alla, dan berharap ahsana ma yujma'u bainahuma an yuqala, dan yang paling baik adalah menggabung keduanya. Maksudnya bagaimana menggabung keduanya? Boleh kakinya dicuci dulu sebelum memandikan badannya, atau boleh juga mengakhirkan kakinya. Innahu tawadda'a fi hadits Maimunah wudu'an kamilan. Walaupun di hadis Maimunah menyebutkan bahwasanya wudunya sempurna. Walakinnahu wasala rijlaihi marratan tsaniyah. Akan tetapi dia juga mencuci kakinya setelah mencuci badannya. Fi makanin akhar li kaunil makan al-muttasil fihi mutalabbisan, agar memastikan bahwasanya tidak ada kotoran lagi di badan. Yang keenam, annahu la yajibu dalul jasadi fil ghusli, yaitu enggak wajib ketika kita memandikan badan kita tuh mengguyur badan kita, tidak wajib untuk menggosoknya. Yang diwajibkan adalah apa? Semua badan kena air. Enggak diwajibkan untuk menggosok. Tapi kalau digosok gimana? Boleh, silakan. Yang ketujuh, annahu la yaghsil a'dha' al-wudu'i lil janabah ba'da ghusliha fil wudu'. Itu apa? Setelah tidak mencuci atau tidak mengusap seluruh anggota wudu karena janabah ba'da ghusliha fil wudu'. Setelah wudu, jadi maksudnya ketika sudah mandi junub, kita tidak diperintahkan lagi untuk berwudu. Jadi habis mandi junub kita mau sholat silahkan langsung, nggak usah wudu lagi. Kenapa? Karena sudah mendapatkan kesempurnaan dalam suci. Itu udah wudu juga, kita juga mandi juga. Yang kedelapan, anna ghusl jasadi marratan wahidah wa ba'dhum yaj'aluhu thalathan. Bahwasanya mencuci badan paling sedikit adalah berapa? 1 kali. Wa ba'dhum, dan sebagian ulama juga menyebutkan 3 kali. Kiasan alal wudu, mengkiaskan dengan ibadah wudu. Baik, Bapak-bapak yang saya cintai Allah Azza wa Jalla. Di sini hadis yang selanjutnya, hadis yang 31 menyebutkan yang tadi saya sudah singgung tentang tidur dalam keadaan junub. Boleh nggak tidur dalam keadaan junub? Nah, di sini disebutkan dari hadis An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang berkata siapa? Bukan, Umar yang bertanya kepada Rasulullah. Umar yang bertanya kepada Rasulullah. Pernah, tapi yang meriwayatkan di sini adalah Abdullah bin Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub?" Ya Rasulullah, apakah kita boleh tidur sedangkan kita dalam keadaan junub? Kemudian Rasulullah SAW menjawab apa? Na'am, iya. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Apabila kalian berwudu dulu sebelum tidur. Jadi jangan langsung tidur, Pak. Sunnahnya apa? Wudu dulu baru tidur. Sunnahnya begitu. Jadi habis jima atau pertemuan badan, mau tidur udah ngantuk, udah lemas segala macam, ambil wudu dulu baru tidur. Itu sunnah. Kalau udah lemas banget gimana, boleh nggak? Tapi
Tapi di sini banyak para ulama menyebutkan bahwasanya itu adalah hukumnya makruh. Karena tidurnya dalam keadaan junub, tidak suci. Loh, wudu doang kan suci kan? Enggak, tapi meringankan apa? Meringankan berkurangnya hadas. Karena di hadis lain disebutkan di riwayat Muslim juga bahwasanya di sini ada lafaz tambahan yaitu insyita. Na'am, kita tahu ada ahadukum falyatul insyita. Nah, di situ di hadis lain disebutkan bahwasanya boleh. Iya, boleh. Apabila kalian tidur dulu kemudian tidur insyita jika kamu mau. Hadis lain jadi menunjukkan boleh, tapi di situ menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dan hadis-hadis lain menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika habis berhubungan badan, ia dalam keadaan junub, dia tidak pernah meninggalkan wudu sebelum tidur. Makanya para ulama mau mengambil kesimpulan hukumnya ketika ia tidak wudu sebelum tidur menjadi makruh. Baik, yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang pertama, jawazu naumil junubi qabla al-ghusli idza tawadda'a, yaitu bolehnya kita tidur pada saat keadaan junub sebelum mandi. Jadi mandinya diajarkan. Bahkan, nah ini kadang ada orang salah kaprah berhubungan badan pada saat malam bulan Ramadan, kemudian habis itu langsung sahur, udah azan subuh, saya masih junub, batal puasa saya, udah saya nggak puasa hari ini. Ada yang seperti itu. Nah, ini gimana? Ini salah. Kenapa? Karena junub bukan membatalkan puasa. Junub tidak membatalkan puasa. Junub bukan tidak menghalangi puasa juga, tapi junub menghalangi apa? Ibadah salat saja. Jadi ketika misalnya dia masih junub pada saat azan, apa yang dilakukan? Ya mandi, habis itu langsung salat. Dan puasanya lanjut, nggak usah ditinggalkan. Kenapa? Rasulullah SAW juga pernah seperti itu. Ketika beliau habis sahur kemudian sudah azan subuh, beliau tidak membatalkan puasanya, tidak meninggalkan puasanya, beliau langsung mandi dan juga beliau langsung jalan untuk sholat subuh berjamaah. Baik. Yang kedua, anal kamala an la yanama al-junubu hatta yaktasil. Yang paling sempurna adalah jangan tidur orang yang dia junub sampai dia mandi. Ini yang sempurna. Lianna iktifa bil wudu'i rukhsah. Karena mencukupkan diri sebelum tidur pada saat keadaan junub itu sebenarnya adalah rukhsah katanya. Keringanan yang Allah berikan. Makanya jangan diambil terus. Rukhsahnya. Walaupun kita boleh untuk mengambil rukhsah. Yang ketiga, masyru'iyatul wudu'i qabla an-nawmi lil junub, yaitu disyariatkannya wudu sebelum tidur pada saat junub. Idza lam yaghtasil, apabila ia belum mandi. Yang keempat, karahatun nawmil junub bila muslim wa wudu'in, yaitu dimakruhkan tidur dalam keadaan junub sebelum mandi dan juga tidak berwudu. Hukumnya makruh. Baik, sampai sini insyaallah. Sebenarnya masih ada 3 hadis lagi yang berkaitan dengan junub ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Dari sini mungkin pembahasannya agak panjang, kita cukupkan dulu insyaallah sampai sini dulu, yaitu kita sudah mempelajari bahwasanya masyru'iyatul junub atau disyariatkannya masyru'iyatul ghusl junub, yaitu disyariatkannya mandi junub yang diriwayat dari 3 hadis yang sudah disampaikan oleh penulis rahimahullah taala, yaitu tentang tata cara mandi junub dan juga tentang bahwasanya seorang mukmin tidaklah najis ketika dalam keadaan junub. Allah taala bisawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, karena ada waktu untuk diskusi.